Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuatkanlah persatuan kami, rukunkanlah hidup kami, hilangkanlah permusuhan dalam hati kami, dan anugerahkanlah kepada kami semua kedamaian dan ketenteraman. Ya Allah, Ya Muhaimin, hilangkanlah musibah dan bencana di negeri kami tercinta, serta hilangkanlah balak wabah penyakit pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami saat ini. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Maha Penerima Taubat. Allahumma yasir wa la tu'asir rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Dedy Firmansyah SIK, yang kami hormati Bapak Wakapolres Kota Waringin Barat, yang kami hormati para PJU Polres Kota Waringin Barat, yang kami hormati unsur Tripika Pak Camat Arsel Padang Ramil Arut Selatan 01 Arut Selatan, yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat. Yang kami hormati seluruh Babinsa, Kades, dan Lurah sekecamatan Arut Selatan, dan yang kami cintai dan kami banggakan, personil Polsek Arut Selatan. Sebagai makhluk Tuhan yang beriman dan percaya akan adanya Tuhan, tentunya kita selalu mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tatap muka dengan Bapak Kapolres. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres AKBP Dedy Firmansyah SIK beserta rombongan di Makopolsek Arsel, yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini, tatap muka ini, dapat mempererat tali silaturahmi antara pejabat utama Polres Kota Waringin Barat dengan stakeholder maupun unsur Tripika beserta seluruh tokoh di Kecamatan Arut Selatan. Bagi kami untuk pelaksanaan tugas di sini, namun ini menjadi trigger bagi kami untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan menjalin tali silaturahmi dengan seluruh kalangan. Kemudian untuk internal, kami laporkan kepada Bapak Kapolres bahwa Polsek Arut Selatan memiliki kuat personil 28 orang termasuk Kapolsek, dengan perbandingan jumlah penduduk yang ada mungkin di setiap wilayah memang masih terdapat banyak kekurangan personil. Tapi dengan adanya kekurangan tersebut, bagaimana caranya kami siap melaksanakan tugas dan siap melayani masyarakat di Kecamatan Arut Selatan, serta selalu menjalin kebersamaan dengan masyarakat, serta memupuk rasa gotong royong dan kebersamaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang dalam penyambutan ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, Komandan. Beginilah kami secara sederhana bisa menyambut Komandan, dan mungkin nanti Komandan bisa melihat para tokoh dari yang tersebar di wilayah Kecamatan Arut Selatan, mulai dari desa terujung yaitu Desa Sulung, Kenambuy, Rangda, kemudian Umpang, Runtuh, kemudian Tanjung Putri, Pak Kadesnya Pak Dedy. Dari Tanjung Putri mungkin perjalanan 1,5 jam Pak ya, 1,5 jam bisa menggunakan jalan darat dan bisa menggunakan jalan Klotok. Tapi jajaran
yang saya hormati Bapak Dan Ramil Arut Selatan beserta jajaran, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Lurah, Kades se-Kecamatan Arut Selatan, Bapak Kapolres Arut Selatan, tadi telah disebutkan oleh Bapak Kapolsek Arut Selatan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan adalah terbesar di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kebetulan kalau di persentase 41,16% dari penduduk Kabupaten Kota Waringin Barat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek tadi memang benar, sangat berat sekali untuk menjaga keamanan ketertiban di Kecamatan Arut Selatan ini. Namun walaupun demikian, dengan sinergi antara Tribika, Kecamatan, Polsek dan Ramil, maka itu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah pada saat ini masih dalam keadaan kondusif. Empat misi yang cukup menarik bagi masyarakat kita, terutama penyadaran kepada generasi muda agar tidak melakukan knalpot yang cukup nyaring. Kedua terkait dengan COVID, dan ketiga dengan situasi dengan Pilgub ini. Mungkin bagaimana Bang gambarannya? Baik, hari ini saya melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Arso, didampingi Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat. Ya sebagai orang baru kita harus silaturahmi ya. Tadi sudah saya sampaikan 3 fokus, penekanan Pak Kapolda terkait masalah karhutla, penanganan COVID dengan persiapan pelaksanaan pilkada. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama bisa bersinergi guna menciptakan pilkada yang aman, tertib, damai dan kondusif serta pilkada yang sehat. Ya. Kemudian untuk terkait masalah penggunaan knalpot, saya sudah mendapatkan keluhan atau aduan dari masyarakat tentang adanya penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, tentunya menimbulkan kebisikan yang luar biasa. Jadi sudah saya sampaikan juga untuk mengimbau kepada anak masing-masing keluarga untuk menggunakan knalpot yang sesuai dengan standar agar masyarakat tidak terganggu, khususnya pada saat jam istirahat. Karena memang saya sendiri sempat menemukan kemarin suaranya memang sangat luar biasa, dan ini tentu sangat mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat bagi yang khususnya bagi yang sudah istirahat. Ya, kita mengimbau supaya tidak mempergunakan knalpot yang di luar aturan, sesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang ada. Kemudian yang terakhir, kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat melaporkan setiap kegiatan narkoba. Ya, karena narkoba ini nanti efeknya merusak generasi ini. Kita tidak memberikan ruang untuk bandar, pemakai maupun kurir. Kita akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang yang sudah ada. Izin untuk peningkatan. Bapak Kapolres ada kunjungan. Bapak Kapolsek beri arahan menghadapi pilkada yang akan datang. Solusi kita ciptakan. Yang disampaikan oleh Kapolres, bagaimana tanggapan Kades sendiri, Bang? Sangat baik sekali. Yang pastinya kami ada pegangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa, misalnya termasuk COVID yang tadi ada pesan dari Pak Kapolres untuk menjaga jarak, melipat ambal dan segala macam. Itu, dan juga untuk di pilkada ini kan kita lebih waspada gitu loh. Yang pastinya kita sudah menertibkan juga pembuatan pos kamling untuk menjaga keamanan. Mungkin kayak gitu aja. Berarti pada intinya apa yang disampaikan Kapolres akan diterapkan di desa itu ya? Siap. Desa mana, Bang? Desa Tanjung Putri. Oke, Bang. Makasih, Bang. Kita akan menindaklanjuti dari himbauan dari Pak Kapolres ke tingkat bawah, dari
ke masyarakat yang ada di bawah untuk kita sampaikan pesan-pesan di Kapolres itu. Mungkin Sangat bagus dan kami sangat berterima kasih atas paparan-paparan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Kota Barat. desa mana Bang? Saya dari Desa Suluk. Oke, makasih Bang. Penyampaian yang cukup menarik bagi masyarakat Kapolres. Abang selaku tokoh bagaimana menyikapi menyampaikan Kapolres? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ada acara tatap muka antara Bapak Kapolres Kota Barat yang baru dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dan seluruh kades dan lurah se-Kecamatan Arus Selatan. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, yaitu beliau memberikan serba-serbi tentang penanganan daripada yang pertama adalah masalah karhutla, yang kedua adalah tentang penanganan COVID-19, yang ketiga tentang masalah-masalah hukum yaitu masalah narkoba, masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Dan ini luar biasa upaya Bapak Kapolres di dalam mengemban sebagai pemangku jabatan untuk mengamankan wilayah Kota Barat. Beliau melakukan edukasi melalui beliau sendiri dan jajarannya dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat supaya hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah di akhir-akhir ini, yaitu masalah karhutla dan pandemi ini bisa teratasi dengan baik dan bisa kerjasama dengan baik. Terima kasih. Oke. Nih, sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Polres, bagaimana tanggapan Abang? Ya, intinya bersamaan itu, bersamaan, saling menjaga keamanan, ketertiban, saling bahu membahu, kita tercipta, kondusif. Ini desa mana Bang? Tanjung Terantang. Oh, Tanjung Terantang. Situasi sana bagaimana Bang keadaan? Alhamdulillah aman. Oke. Itu ya Bang? Ilmiah. Kita sebagai tokoh akan mendukung apa yang diupayakan, diusahakan. Oh iya. Kita akan kawal. Itu ya Bang. Oke Bang. Ji, Tamjil mungkin ada masukan saran? Siap. Dan ini Beliau merakyat ini. sebagai tokoh orang yang dipercaya Ya. dan beliau memang kelihatannya untuk Kapolres bukan kita membeda-bedakan. Ya. Kapolres kali ini sepertinya dengan masyarakat itu agak membaur sesuai apa yang beliau sampaikan sebelum beliau menjabat sebagai Ya. Kapolres Kobar ini Ya. di Barito Selatan. Oh, Dan mudah-mudahan ya. untuk di Kobar ini beliau menjabat selama jabatannya berlaku, beliau betul-betul bermasyarakat dan dapat meningkatkan kualitas di bermacam-macam segi gitu. Terima Oke. kasih. Ya. Bang, ini kelihatannya kegiatan ini kan ada beberapa pencerahan nih yang dilakukan oleh pihak Polres. Nah, Abang selaku yang diundang bagaimana Bang? Luar biasa, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan Bapak Kapolres khususnya dalam acara yang model kayak begini yang sifatnya mempersatukan kerukunan demi kemesraan umat yang beragam suku dan agama ini bisa sering-sering dilaksanakan supaya kita lebih bisa mengenal, karena ada bahasa yang tadi disampaikan Bapak Kapolres, kalau tidak kenal maka tak sayang, kalau tidak sayang maka tak akan ada cinta. Ya, jadi saya pribadi dari salah satu majelis Dzikir Ar-Rahim sangat mengapresiasi sekali, bahkan kapanpun sewaktu-waktu kalau ada acara yang model gini kami sangat senang sekali dan akan meluangkan waktu untuk selalu menghadiri. Terima kasih Pak Kut. Saya lihat Anda tadi ikut dalam undangan Kapolres terkait dengan kunjungan kerja Kapolres ke Polsek untuk silaturahmi kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh kepala desa yang ada di Arut Selatan. Nah, ada beberapa pemaparan Kapolres yang disampaikan cukup menarik bagi kita semua, terutama dengan situasi Pilgub, kedua dengan keberadaan terkait dengan masalah COVID, ketiga masalah narkoba, dan keempat masalah karhutla. Nah, hal ini yang membuat beberapa hal yang sangat penting sekali di masyarakat. Anda selaku yang diundang bagaimana untuk menyikapi ini? Terima kasih. Ya, saya termasuk salah satu yang diundang oleh Bapak Kapolres. Beliau adalah Kapolres baru di Kota Waringin Barat. Dalam acara ini adalah acara tatap muka silaturahmi dengan para tokoh.
Di sini saya mendengar paparan beliau tentang beberapa hal, ya, termasuk yang pertama adalah karhutla, ya, yang kedua COVID-19, ketiga masalah pilgub karena sebentar lagi kita menghadapi pesta demokrasi, keempat masalah narkoba. Nah, di sini saya sebagai warga negara dan warga masyarakat sangat apresiasi, ya kan, pernyataan sebagai seorang Kapolres yang betul-betul, ya kan, dan sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai kepala kepolisian, sebagai kepala penegakan hukum sipil, ya kan, dengan sangat jelas, dan beliau menyatakan tidak akan memihak kepada yang salah, ya, terutama dalam hal narkoba, ya kan, penindakan narkoba, termasuk anggotanya. Kalau apabila memang terbukti, dia tidak akan segan-segan, ya kan, menindak, termasuk memecatnya. Nah, di sini saya sebagai warga masyarakat menilai bahwa inilah pimpinan yang kita harapkan bisa membawa ke depan masalah hukum dengan jelas, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, saya kira demikian. Oke, Bang, kita berbicara itu terkait dengan penegakan hukum tingkat kedisiplinan di lingkungan Polres itu sendiri, ya. Artinya, di mana kita melihat ada beberapa pemaparan yang disampaikan terkait dengan karhutla. Nah, mungkin langkah-langkah Bapak selaku mencermati, mengamati, selaku tokoh untuk di masyarakat ini bagaimana, Pak? Ya. Tadi beliau dengan jelas memohon kepada warga masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, karena pembakaran itu jelas sangat merugikan, karena dengan membakar itu telah menghilangkan unsur-unsur tanah, banyak yang hilang. Nah, saya kira itu suatu pengetahuan yang selama ini kita tidak pernah dengar, gitu. Jadi ya, sebagai warga masyarakat, saya pikir kita jangan membakar hutan lah, ya kan, karena akan berbahaya, berdampak yang sangat merugikan kepada seluruh kehidupan manusia, gitu. Begitu. Oke, Bang, terkait sedikit lagi Pak Kuncoro Chandra, sedikit saya minta bagaimana Anda bisa menyikapi apa yang disampaikan dengan adanya situasi pilgub sekarang ini. Nah, saya tadi mendengar permohonan dan permintaan Kapolres, ya, agar kita bersama seluruh unsur masyarakat untuk saling menjaga, ya kan, di dalam pesta demokrasi, ya, saling menjaga untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kedamaian. Saya sebagai warga masyarakat juga berharap, ya kan, kita di sini mempunyai hak yang sama, hak memilih dan hak dipilih. Kalau memilih, ya kita harus memilih yang terbaik. Kalau sudah terpilih, harus menjadi yang terbaik juga. Cuman yang terakhir, saya cuma memohon kepada institusi kepolisian dan TNI, ya kan, jangan segan-segan terhadap kelompok tertentu yang sengaja mau mengacaukan, ya kan, sehingga tidak tercipta rasa aman dalam pemilu kada. Harus kita tindak tegas tanpa ada rasa ragu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Kuncoro Chandra.